Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di sini kita sudah punya iPhone yang stuck di tampilan iTunes dan kabel data aja. Kemudian serinya iPhone 5 dengan model number di casing belakangnya adalah A1429. Jadi model number ini nanti yang akan menentukan jenis firmware-nya yang cocok untuk bisa diinstalkan di handphone iPhone 5 ini. Kondisinya sendiri hanya bisa muncul tampilan logo iTunes mentok di sini, tidak bisa masuk ke tampilan menu. Untuk proses flashingnya, kita sudah siapkan kabel data. Silahkan gunakan kabel data originalnya maupun bisa gunakan kabel data seperti saya. Saya gunakan kabel data micro USB untuk Android. Kemudian saya beri tambahan konverter Lightning agar bisa masuk ke konektor cas atau ke plug-in yang ada di iPhone-nya. Jadi seperti ini ya, karena kebanyakan kabel data original dari iPhone itu cepat rusak, jadi saya siasati menggunakan konverter Lightning seperti ini. Oke, sekarang kita letakkan dulu handphonenya dan kita siapkan filenya. Untuk iPhone, file firmware-nya berekstensi IPSW. Jadi ini bisa dibilang file iOS mentahnya. Kemudian dari mana kita bisa download file ini? Kita bisa mengambilnya secara gratis di website appbuntu.com. Bagi saya, website ini adalah tempat download firmware untuk iOS yang paling mudah. Kita klik menu download, kemudian kita scroll ke bawah. Di situ ada beberapa keterangan yang bisa kita gunakan. Untuk iPhone, patokannya adalah model number di casing belakangnya. Untuk iPhone yang kita punya di sini tadi, iPhone 5 dengan model casing belakang A1429. Berarti kita download firmware-nya yang versi global. Kemudian untuk iPhone lainnya silahkan dicek di bagian casing belakangnya, model numbernya berapa, kemudian bisa kita downloadkan di website appbuntu ini untuk mengambil firmware-nya secara gratis. Untuk downloadnya sendiri silahkan klik logo download ini, kemudian kita tunggu sampai muncul keterangan atau notifikasi download untuk file IPSW atau file iOS-nya. Setelah terdownload firmware-nya, kita bisa menginstalkan atau memulai proses flashing-nya. Untuk file firmware atau file iOS-nya ini, kita install atau kita flash menggunakan aplikasi TreeUtools. Jadi kita jalankan dulu untuk aplikasi TreeUtools-nya. Ini adalah semacam aplikasi flash tool untuk iPhone. Bisa juga menggunakan iTunes sebenarnya, tetapi saya lebih mudah menggunakan TreeUtools seperti ini. Bisa kita lihat untuk handphonenya sudah terbaca sebagai recovery mode di aplikasi TreeUtools-nya. Dari mana kita bisa download aplikasi TreeUtools ini? Kita bisa mengambilnya dan mendownloadnya secara gratis di website treeu.com. Jadi 3u.com untuk ejaannya ya. Kemudian kita bisa mendownloadnya dengan langsung mengklik button downloadnya di situ. Dan setelah terdownload langsung bisa kita install dan langsung kita jalankan untuk memulai proses flashingnya. Oke, sekarang kita langsung coba untuk klik Go Flash pada aplikasi TreeUtools. Kemudian di situ ada tampilan firmware version, firmware name, size, status, dan operation. Sebenarnya kita bisa mendownload langsung firmware-nya dari aplikasi TreeUtools ini, tetapi sangat lama, jadi lambat ya. Dan firmware ini juga tidak akan tersimpan secara utuh di komputer kita. Jadi bisa kita delete aja. Setelah kita download dari appbuntu tadi, untuk file IPSW-nya atau firmware iOS-nya,
firmware ini langsung akan kita masukkan ke TreeUtils. Kita klik import pada bagian kolom operation, kemudian kita arahkan ke folder di mana kita menyimpan file firmware untuk iPhone-nya. Jadi file IPSW-nya kita klik, kemudian kita tunggu, sedang berjalan di situ status proses import filenya. Jadi saya sarankan untuk mendownloadnya dari appubuntu.com. Kemudian bisa langsung kita import. Karena apabila kita mendownload dari treeutils.com, nanti resikonya adalah korup filenya, kemudian pada waktu verifikasi gagal dan kita harus mendownload ulang lagi. Jadi sia-sia kuota lah ya. Oke. Setelah terimport seperti ini, langsung bisa kita klik flash yang warna hijau, kemudian ada notifikasi muncul seperti ini. Kita klik flash sekarang. Dan kita tunggu. Setelah kita klik flash, ada status bar berjalan warna hijau dengan tampilan persentasi di bagian tengahnya. Sekarang iPhone sedang melakukan proses flashing. Kita tunggu sampai iPhone-nya terbaca seperti ini ya, ada notifikasi Apple Mobile Device USB Driver. Kalau sudah terbaca, proses flashing-nya akan memakan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Jadi kita tunggu sampai proses flashing-nya selesai. Setelah proses flashingnya selesai dan pada indikator presentasi menunjukkan angka 100%, kemudian berubah tampilan menjadi logo iPhone bertuliskan new seperti ini. Kemudian iPhone sedang mengkonfigurasi setelan pertamanya. Bisa kita lihat ada loading bar di layar iPhone-nya. Kita tunggu aja nanti sampai ke tampilan hello. Jadi proses flashing iPhone cukup mudah ya. Kuncinya adalah di kabel data kalau untuk iPhone. Silahkan gunakan kabel data yang benar-benar bagus. Bisa menggunakan kabel data original maupun menggunakan sambungan converter untuk Lightning-nya. Kita masih menunggu proses loading dari iPhone-nya. Dan nanti kita akan setup sampai ke tampilan menunya. Sementara ini masih ada loading bar berjalan di bawah logo Apple-nya. Kita akan coba untuk zoom aja. Oke, tampaknya sudah terdeteksi lagi di treeutils.com. Kemudian kita akan fullkan aja tampilannya seperti ini. Dan kita tunggu untuk proses loadingnya sudah selesai sekarang. Ada tampilan awal atau welcome screen dari iPhone. Setelah proses flashing atau setelah hard reset ada seperti ini. Tampilan halo yang berganti-ganti bahasa. Di sini kita pilih tombol home, kita klik. Karena untuk iOS versi terbaru, untuk membuka kuncinya kita harus menekan tombol home-nya. Kita setup dulu ya, memilih bahasa, kemudian memilih wilayah atau negara. Kemudian kita siapkan juga koneksi internet. Bisa gunakan WiFi maupun gunakan kartu data seluler untuk proses aktivasi pertama kalinya. Di sini saya gunakan WiFi aja untuk proses aktivasinya. Apabila yang gagal aktivasi atau tidak dapat verifikasi pembaharuan untuk iPhone-nya, biasanya harus memasukkan SIM card yang masih aktif. Apabila di bagian sini nanti biasanya ada muncul tulisan tidak dapat verifikasi. Buat yang gagal, maka harus memasukkan kartu SIM yang masih aktif untuk proses aktivasinya. Sementara untuk iPhone ini tidak memerlukan kartu SIM ya. Bisa langsung aktivasi.
Kemudian di sini kita matikan dulu aja layanan lokasinya, kita pilih OK. Kemudian buat kode sandi kita lewati aja, jangan tambahkan kode sandi. Kita pilih lanjutkan aja. Kemudian kok nggak mau ya? Oke, sudah mau di sini. Oke, kita pilih atur sebagai iPhone baru. Untuk ID Apple-nya kita atur nanti aja. Pastikan untuk Apple ID-nya yang masih nyangkut di dalam iPhone, jangan sampai lupa password dan emailnya. Karena kalau lupa bahaya ini ya. Tidak bisa diapa-apakan lagi nanti. Kalau Xiaomi masih bisa di bypass, kalau iPhone kita harus proses bypassnya by hardware atau juga by software tetapi mahal. Oke, terima kasih. Sekarang iPhone-nya sudah normal kembali dan siap digunakan. Mudah-mudahan tutorial ini membantu dan sampai jumpa di tutorial-tutorial kami selanjutnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.